Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. MTS NU. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh Nadia. Selesai. Oke, baik. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar yaitu adalah bentuk-bentuk pendapat ya. Bentuk-bentuk pendapat bagaimana warga negara ini bisa mengemukakan pendapat di muka umum maupun di ketika ada suatu permusyawarahan atau suatu masalah yang timbul. Nah, ini nanti kita akan ini adalah sebuah pendahuluan yang mana untuk memahami kurikulum kita membantu siswa mengenali pentingnya komunikasi di dalam suatu kelas ya. Jadi bagaimana kita bisa komunikasi baik di dalam suatu kelas? Kelas itu ada yang namanya organisasi kelas ya. Jadi ada ketua, sekretaris bendahara dan departemen lainnya. Nah, ini bagaimana bisa menjadikan satu kesatuan? Ini nanti kita akan bedah bersama di slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah bentuk lisan atau diskusi dan debat ya. Ini ada dua, yaitu adalah bentuk diskusi. Siswa berbagi pendapat secara santun dan empati ya. Jadi satu siswa dengan yang lain saling tukar pendapat ya. Terus selanjutnya ada debat ya. Siswa beradu argumen dengan penghargaan terhadap pendapat. Ketika ada rapat ya, saling menyampaikan argumen atau pendapat. Ketika kita mengusulkan suatu argumen, biasanya akan timbul yang namanya apakah pendapat kita akan dihargai atau tidak. Nah, ini di dalam suatu rapat atau suatu debat ini kita satu kesatuan yang mana akan membawa arah kemana suatu debat ini nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk tulisan esai atau surat pendek menyampaikan pendapat melalui surat ya. Seperti halnya ketika kita mengajukan sebuah permohonan ini menggunakan sebuah surat. Nah, menulis dengan jelas dan terstruktur tentang topik mau apa yang kita sampaikan pada atasan kita ya. Ketika kita tidak bisa secara lisan, maka kita bisa melalui yang namanya esai atau surat pendek. Seperti halnya ketika kita membuat surat kepada teman kita ya. Dulu sebelum adanya elektronik berupa smartphone ini, biasanya ketika kita berkomunikasi dengan teman kita ini menggunakan yang namanya surat ya. Yang selanjutnya adalah ini contoh dan praktik studi khusus kasus dan latihan penyampaian pendapat. Dalam kegiatan ini siswa berinteraksi untuk berlatih menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan ya. Dari kelompok kecil menjadi sarana efektif untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam hal ini ketika kita mau menyampaikan sebuah pendapat, biasanya takut akan menyampaikan sebuah pendapat kita digunakan atau kita yang bisa salahkan, biasanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ini situasi sehari-hari dalam menyampaikan pendapat. Yang pertama adalah bertanya, mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Nah, ini ketika kita tidak paham ya dengan suatu hal, biasanya kita akan muncul yang namanya bertanya. Nah, ada pepatah malu bertanya sesat di dada. Nah, sebelum saya lanjutkan,
ada pertanyaan bisa mengajukan. Oke, nanti. Oke, bagaimana cara memahami makna kebebasan berpendapat? Nah, gini ya. Ketika kita mau berpendapat, mau menyampaikan suatu pendapat, biasanya kita dasari dengan rasa keingintahuan kita, ya, rasa keingintahuan kita. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat ini dengan baik tanpa melukai hati seseorang. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan, ya, memperhatikan pendapat orang lain dengan penuh empati. Ketika ada orang berpendapat, menyampaikan usulan, didengarkan dengan baik, jangan bicara sendiri. Ya, ketika ada orang berbicara di depan, seperti halnya ketika rapat, ya, ketua panitia menyampaikan sebuah progresnya, ini didengarkan, ya, jangan malah ngobrol sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin ada yang ditanyakan. Kita mengajukan kita. Nah, bagaimana cara kita bisa menunjukkan sikap yang baik dan tanggung jawab di lingkungan sekolah? Pertama, tanggung jawab kita sebagai seorang siswa adalah belajar. Di suatu sekolah itu ada aturan dan tata tertib, ya. Bagaimana kita bisa menaati tata tertib yang ada di dalam sekolahan tersebut atau di dalam madrasah tersebut? Biasanya kita cenderung mementingkan ego kita masing-masing, ya. Jadi fenomena sekarang ini, dunia pendidikan saat ini cenderung sangat riskan sekali. Karena apa? Pengaruh daripada dunia digital saat ini, anak-anak cenderung pertama adalah ketika sampai ke madrasah pasti ngantuk, itu pasti, ya, karena kecanduan daripada ketika di rumah malam itu adalah main game. Ini adalah suatu permasalahan di saat atau di era digital saat ini. Nah, selanjutnya adalah ini dialog. Belum menyampaikan pendapat yang baik, diskusi. Ya, ketika ada masalah diskusi, ya, siswa berbicara dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika ada teman kalian berbicara, ya, menyampaikan suatu usulan, ini didengarkan, jangan malah disampaikan. Ini semua warga negara ini berhak untuk berpendapat, ya. Jadi yang kedua adalah debat. Siswa berargumen secara sopan dan saling menghargai. Di dalam debat, ketika kita sudah berdebat dengan teman kita, biasanya ketika selesai rapat ini cenderung biasanya kembali kepada semula, yaitu adalah ketika kita rapat ini, ketika kita berargumen ini sangat panas, biasanya seperti itu. Nah, makanya bagaimana kita ketika debat ini bisa saling menghargai itu gimana? Nah, itu adalah PR kita bersama, bagaimana kita memahami daripada karakter seseorang ketika sedang rapat. Nah, selanjutnya, ini referensi dan empati. Dalam bagian ini kita akan membahas pentingnya rasa hormat dan empati soal menyampaikan pendapat serta bagaimana hal ini memperkuat hubungan dan menyelesaikan permasalahan secara damai.
pokoknya seperti ini ya. Ada masalah. Masalah ini tuh timbul gara-gara iri, ya, iri dengan teman yang lain. Ini bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Yaitu dengan musyawarah, ya. Nah, pentingnya rasa hormat. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain ketika kita tidak bisa? Bagaimana kita dihormati oleh orang lain sedangkan kita tidak bisa menghormati orang lain? Nah, itu adalah hukum alam. Memperkuat hubungan tali saudara persaudaraan ini sangat penting, ya. Jadi ketika kita berada di suatu forum biasanya akan meninggikan egonya masing-masing. Saya mempunyai argumen ini, saya mempunyai argumen ini, ya. Nah, nanti akan disatukan di dalam suatu penyelesaian masalah, ya, secara damai, tidak secara anarkis. Nah, ini cinta adalah kunci komunikasi yang efektif. Ketika kita mencintai suatu pekerjaan kita, ketika kita mencintai kita sebagai seorang siswa, ini tidak lantas kita akan memahami yang namanya kunci komunikasi yang efektif. Maksudnya apa? Kunci yang efektif adalah bagaimana kita komunikasi dengan teman kita dengan cara yang baik, tidak meninggikan nada, dan ada bicara kita tidak meninggikan, kita samaran akan. Ini biasanya hal semacam ini kita anggap nah, dan terakhir adalah kesimpulan dan aksi. Merangkum bentuk penyampaian pendapat yang telah dipelajari, siswa diajak untuk secara aktif menerapkan sikap kurikulum kita dalam komunikasi untuk membangun hubungan yang lebih baik di lingkungan mereka, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ya. Ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, daripada ini, ketika kita telah mempelajari hal semacam ini, bagaimana cara kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya, yaitu adalah dengan cara mengimplementasikan apa yang kita dapatkan ketika di bangku pendidikan. Mungkin saat ini, ya, saat ini kalian belum itu penting. Tapi nanti ketika kalian sudah terjun ke dalam masyarakat, hal semacam ini penting di dalam diri kita. Karena apa? Di dalam masyarakat ini berbeda-beda pendapat. Bagaimana kita bisa menyatukan pendapat itu untuk menjadikan suatu desa tersebut atau suatu lingkup tersebut agar bisa maju itu gimana, ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, ya, adalah saya ingin menekankan bahwasanya ketika kita mau berpendapat atau menyampaikan suatu pendapat kepada orang lain, jangan pernah gentar, jangan pernah takut, karena setiap warga negara ini berhak untuk berpendapat. Nah, maka daripada itu
kita sebagai generasi muda ini harus bisa memberi contoh kepada teman-teman kita yang masih di bawah kita dan memberikan contoh kepada orang-orang yang mungkin belum tahu akan pendapat yang baik, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana berdiskusi yang baik, bagaimana debat yang baik, bagaimana menyampaikan argumen yang baik. Maka kita sebagai generasi muda yang cerdas juga sendiri pada prinsip cinta, bagaimana kita berkomunikasi yang efektif. Ini mendasari bahwasanya kita sebagai generasi muda harus peka terhadap tantangan globalisasi saat. Makanya di era digital semacam ini, ketika kita tidak peka kepada digitalisasi, maka kita akan terbawa arus di mana semakin tahun semakin tambah akan efektivitas daripada digitalisasi. Nah, mana mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.